Baik, kita mulai ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam ini kita ketemu lagi dengan mata kuliah akuntansi syariah ya. Jadi kelihatannya kelas ADM ini udah banyak akuntansinya ya. Kemarin itu ada apa sih semester lalu kalian saya ajarin auditing. Sekarang akuntansi syariah ya. Oke, di akuntansi syariah nanti kita akan sedikit banyak nanti berbenturan dengan perbankan syariah, karena yang namanya syariah kalau di Indonesia itu tidak lepas dari lembaga keuangan syariah, dalam hal ini perbankan, ya, perbankan syariah. Oke, kita mulai dulu yang malam ini mengenai akuntansi dan keuangan syariah, dimulai dari pengertian apa itu akuntansi syariah. Nah, di sini pengertiannya kita mulai dulu dari akuntansi ya. Kalau akuntansi rasanya kalian udah pada tahu pengertian dari akuntansi. Akuntansi itu adalah proses identifikasi transaksi, pencatatan, penggolongan, pengiktisaran ya atau meringkas, sehingga dia hasilkan informasi keuangan dalam bentuk laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu akuntansi pada umumnya. Sedangkan syariah sendiri itu adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalankan segala aktivitas hidupnya di dunia. Ya, jadi nanti tinggal digabung aja ya. Perbedaannya di mana nanti? Perbedaannya dia pada dasarnya ya, dasarnya. Kalau akuntansi syariah ini dia dasarnya selain dari, kalau di Indonesia ada yang namanya PSAK ya, pernyataan standar akuntansi keuangan, yang juga membahas mengenai syariah. Dasar yang utamanya adalah as-sunnah ya, itu dasar utamanya. Nah, sekarang apa itu akuntansi syariah? Jadi akuntansi syariah itu adalah akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi dasar tadi ada as-sunnah dan juga patokannya adalah Al-Qur'an ya. Dan ingat ya, yang namanya akuntansi syariah ini tidak digunakan oleh muslim saja, tapi digunakan oleh seluruh agama. Tidak hanya di negara-negara muslim ada yang namanya syariah. Kita contohkan aja Hong Kong ya. Hong Kong sudah ada itu yang namanya syariah. Terus negara lain yang minoritas muslimnya juga sudah menerapkan syariah. Jadi mereka sudah mengakui ya bahwa prinsip yang dikandung dalam syariah ini adalah prinsip yang benar. Terus mengapa butuh akuntansi syariah? Jadi suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah. Seperti apa sih pelaksanaan syariah? Nanti akan ada penjelasan-penjelasan lebih lanjut ya. Lalu kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Karena sekarang udah banyak orang ya, jadi selain dari kesadaran sendiri, kebanyakan kalau dari hasil survei itu adalah pergeseran tren ya, pergeseran tren ya. Udah beberapa tahun ini udah bergeser trennya. Kita ambil contoh aja, contoh gampang ya. Dulu kalau kalian mengucapkan selamat ulang tahun sama teman gimana, atau sama keluarga, ya, mat ultah, ya, happy birthday. Kalau sekarang apa? Ayo, biasanya kalian nyebut apa? Biasanya nyebutnya apa kalau sekarang? Kalau ada yang ulang tahun, ya. Ayo. Barakallahu fi umrik. Nah, itu dia. Itu pergeseran, ya. Pergeseran. Dimulai itu dari kesadaran dan berakhir menjadi tren, ya. Itu berakhir menjadi tren. Bahkan kalau yang namanya netizen sekarang ada yang mengucapkan HBD itu happy birthday aja, ada yang komplain dan segala macam, dan berantem lah ujung-ujungnya. Padahal itu kan hanya pergeseran dari sebuah dari kesadaran menjadi tren ya. Begitu juga dengan syariah. Syariah dulu
nggak terlalu terkenal. Ya. Di Indonesia di tahun 90-an perbankan syariahnya cuma satu, yaitu Bank Muamalat. Sekarang banyak ya. BRI punya syariah, BNI punya syariah, Mandiri juga punya syariah, BCA punya syariah. Bahkan bank asing kayak HSBC yang ada di Hong Kong itu punya syariah. Ya kecuali sekarang udah berubah ya. Kayak BNI, BRI sama Mandiri dia gabung jadi Bank Syariah Indonesia, BSI. Terus kebutuhan akuntabilitas entitas yang menerapkan prinsip syariah. Karena banyak sekarang corporate juga menerapkan prinsip syariah. Lalu regulasi yang makin berkembang. Pemerintah bikin regulasi, ya, terus diperkuat dengan keputusan dari DSN atau Dewan Syariah Nasional, dan ada lagi dari prinsip akuntansi keuangan atau pernyataan standar akuntansi keuangan. Nah, apa bedanya syariah dengan konvensional sekarang? Bentar ya, saya matiin kamera, ganggu layar saya. Persamaan dasarnya sama, ya. Kalau untuk konvensional, ya, rata-rata kalau diperhatikan ini sebenarnya sama. Untuk konvensional kan aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, di dalam syariah, ya, ada yang namanya dana syirkah temporer. Dana syirkah temporer ini berbeda dengan kewajiban atau hutang dan juga berbeda dengan modal. Ya, seperti apa dana syirkah? Itu nanti waktu penjelasan di akad-akad, ya. Itu kalian akan lebih jelas nanti ada yang namanya dana syirkah temporer, ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum, oke. Kalau belum, saya lanjutkan. Terus di sini ada yang namanya PABU. PABU itu adalah pernyataan, prinsip akuntansi berterima umum. Ya, di Indonesia itu namanya PSAK. Ada yang perbedaan antara konvensional dengan syariah. Dimulai dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangannya atau KDP PLK-nya. Sedangkan syariah hampir sama, cuma dia ada kata-kata syariah. Makanya di PSAK-nya itu ditambahkan ada PSAK yang mengatur mengenai syariah. Di konvensional kita pakai PSAK nomor 1 sampai dengan nomor 58. Ya. Kalau di syariah itu PSAK 101 sampai dengan 110. Lalu ada yang namanya akuntansi perbankan syariah. Diatur juga di dalam PSAK. Ya, di situ diatur nanti. Akad. Akad itu begitu banyak ya. Cukup banyak akad di syariah. Nanti kalian akan belajar namanya akad mudharabah, akad musyarakah, akad istisna, ya, wadiah dan segala macam. Kalian akan belajar semua. Lalu untuk konvensional ada pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau PAPI. Sedangkan di akuntansi perbankan itu tinggal ditambahkan aja jadi PAPSI, jadi perbankan syariah. Penyusunnya itu ada DSAK, ya, Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Sedangkan di syariah itu DSAS atau Dewan Standar Akuntansi Syariah. Orang-orangnya sama, sebagian besar itu sama. Ya. Jadi sebenarnya sudah terpisah, ya. Bagaimana perlakuan di konvensional, bagaimana perlakuan di syariah. Cuma di syariah ini masih sangat jarang. Udah ada corporate yang menggunakan, tapi masih jarang, ya. Beda kalau Timur Tengah ya. Kalau Timur Tengah mereka udah pakai syariah semua. Tapi arahnya sudah banyak yang ke sana. Termasuk perbankan. Perbankan arahnya sudah banyak yang ke syariah. Jadi perbankan selain dia bikin konvensional, dia juga bikin yang namanya syariah. Ya, jadi itu perbedaan antara akuntansi syariah dan konvensional. Lalu laporan keuangan yang dihasilkan apa aja? Untuk konvensional, terutama sini bank ya, itu saya bilang tadi, syariah ini paling banyak digunakan oleh bank. Ya, corporate udah ada tapi masih jarang. Karena apa? Karena akuntansinya nyaris sama dengan akuntansi konvensional. Untuk bank syariah, dia akan menggunakan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas,
laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan. Sedangkan di bank syariah, ya, dia ada yang namanya neraca, laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, perubahan dana investasi terikat, ya, lalu laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, ya, lalu laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan atas laporan keuangan. Banyak laporannya? Ya, banyak laporannya. Ya, karena mereka akan memperhatikan, ya, dana zakat itu tidak bisa digabung dengan laporan-laporan yang lain. Ya, pendapatan atau bagi hasil itu juga harus dibedakan. Dana kebajikan juga dibedakan dengan dana zakat. Jadi makanya laporannya cukup banyak. Jadi itu perbedaan antara akuntansi syariah dan konvensional. Sekarang, azas transaksi syariah itu apa aja? Ada yang namanya persaudaraan atau ukhuwah, yaitu adalah interaksi sosial, lalu keadilan atau adalah, ya, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Lalu kemaslahatan, ya, maslahah, ya, ini kebaikan dunia akhirat. Kepada siapa? Kepada sesama manusia. Lalu ada keseimbangan atau tawazun, ya, jadi imbang antara material dan spiritualnya. Jadi sampai pun investasi sekarang juga banyak yang syariah, ya. Jadi mereka selain juga berinvestasi, juga mereka beramal. Ya. Ada nggak yang sengaja dibikin syariah? Ada, ya, dibikin modelnya syariah, tapi ternyata bukan murni syariah, itu juga ada. Jadi harus diperhatikan, ya. Jadi misalnya kayak gini, ya, sebagian dana itu akan disumbangkan untuk panti atau untuk bencana dan segala macam. Kita lihat dulu akadnya, ya, akadnya sudah memenuhi atau sudah mengikat belum untuk dikatakan itu syariah, ya. Kalau belum, itu masih kategori konvensional. Jadi tidak bisa aja, ya, tiba-tiba misalnya pendapatan sebagian akan didonasikan dalam bentuk zakat dan segala macam. Ya, kalau akadnya belum mengikat, ya, belum murni syariah, itu belum bisa dikatakan syariah. Lalu universalisme, ya, atau syumuliyah, ya, semua pihak bisa terlibat. Dalam artian tidak terbatas kepada yang namanya muslim. Makanya di dalam akuntansi syariah ini, ya, saya tidak akan mengajarkan yang namanya dalil, ya. Banyak sebenarnya dalilnya. Kalau saya ngajarkan di yang berbasis Islam, ya, saya akan keluarkan dalil-dalilnya biasanya, ya. Tapi kan di sini ada yang masih beragama lain, nggak mungkin saya jelaskan dalam bahasa Arab itu, ya. Jadi saya saya ambil yang sifatnya universal. Oke, sebelum saya lanjutkan lagi, ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Pak Ade, Ya. kalau bank syariah itu ada bunga-bunganya gitu juga, Pak? Mereka nggak nyebutnya bunga, mereka nyebutnya bagi hasil. Oh, Ya. tapi sama? Hah? Sama? Secara konsep sebenarnya sama. Secara konsep sama. Cuma dasarnya lagi kembali, ya. Dasarnya kalau kita kan dasarnya adalah kebijakan atau peraturan Bank Indonesia kalau konvensional, ya. Kalau syariah dia tetap kepada Bank Indonesia tapi harus didasarkan kepada Al-Qur'an. Ya, boleh nggak dalam Al-Qur'an seperti itu? Ya contoh gini, ya, contoh simpel aja. Ya. Misalnya kalian nabung, itu dapat hadiah, ya, dapat hadiah cashback gitu, ya. Atau dapat hadiah 1 juta nabung, ya. Terus ada undian dapat hadiah 1 juta atau cashback 1 juta. Di konvensional nggak ada masalah, ya. Tapi kalau di syariah itu bermasalah, ya. Boleh, tapi mereka akan membuat akun tersendiri. Nama akunnya apa? Dana non halal. Ya, karena hadiah itu nggak boleh. Ya, di dalam Islam itu kan ya kayak hadiah dan segala macam itu nggak boleh kan. Ya, jadi dapat hadiah atau cashback dan segala macam. Tetap mereka terima,
ya. Mereka membuat, tapi mereka masukkan ke dalam dana non halal. Nama akunnya. Nah, sekarang dana non halal itu bisa dipergunakan atau boleh dipergunakan? Boleh. Ya, mereka pergunakannya kembali lagi misalnya mereka dalam bentuk sumbangan, ya. Jadi dana non halal yang tadinya sebenarnya itu bahasa halus ya dari haram itu sebenarnya, ya. Tapi karena mereka gunakan untuk misalnya bencana alam, disumbangkan bencana alam, itu kan jadinya nanti bersih. Ya, itu aja contoh simpel salah satu, ya. Perbedaan dari konvensional dengan syariah seperti itu. Ada lagi? Sudah, makasih Pak. Oke, yuk. Yang lain? Kalau nggak ada, saya lanjut. Prinsip transaksi syariah, ya, merupakan manifestasi dari azas keadilan, ya. Riba atau bunga dalam segala bentuk dan jenis ini nggak boleh ya. Ya, di dalam syariah ini nggak ada. Kalau di konvensional kan ada bunga bank, ini nggak ada, ya. Terus diganti jadi apa? Digantikan jadi bagi hasil, ya. Terus bagi hasilnya dalam bentuk apa? Dalam bentuk persentase atau dalam bentuk rasio, ya. Misalnya pembagiannya 60-40%, ya. Kita nyebutnya itu dalam syariah namanya nisbah. Lalu ada kezaliman, ya, baik terhadap diri sendiri, orang lain atau lingkungan, ya. Ngasih hadiah itu zalim loh. Terus judi atau bersifat spekulatif, masyir kita nyebutnya, dan tidak berhubungan dengan produktivitas. Nah, kalau poin ketiga, akhirnya ada yang bertanya, bagaimana dengan investasi? Kayak reksadana. Reksadana kan itu judi. Kita lihat lagi konsepnya. Makanya kalau misalnya ada yang bilang nabung saham itu judi, ya. Tapi kita ambil contoh konsepnya lain di dalam syariah, ya. Judi haram pasti, ya. Tapi di dalam jual beli saham, jual beli reksadana atau surat berharga lain atau investasi lah, ya, atau emas termasuk, ya, itu tidak ada yang namanya konsep investasi mereka nyebutnya, tapi konsepnya adalah berdagang, dan dagang dalam Islam itu diperbolehkan, ya kan? Jadi ya orang bilang nabung saham itu judi, enggak. Nabung saham itu konsepnya itu adalah berdagang, ya, jual beli itu diperbolehkan. Makanya kalau kalian perhatikan, coba ada yang namanya reksadana, coba lihat, buka bibit.com atau bibit.co.id, ya, yang investasi reksadana itu banyak syariah, ya, banyak syariah. Karena apa? Mereka mengemas produk tersebut sehingga sesuai dengan prinsip syariah. Tidak ada unsur judi di sana, ya. Lalu yang keempat, unsur ketidakjelasan atau gharar, ya, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Nah, ini dia contoh, ya, kredit rumah aja KPR. Kredit rumah KPR secara konvensional kan dananya cicilannya kadang naik turun, ya. Tahun ini naik segini, tahun depan naik lagi, tahun berikutnya naik lagi gitu, ya. Kan tidak ada kepastian. Nah, ini kalau di dalam syariah itu tidak diperbolehkan. Terus gimana? Akhirnya perbankan syariah itu membuat suatu konsep syariah yang ada akadnya nanti, ya, sehingga akhirnya, ya, didapatlah yang namanya kepastian. Bentuk kepastiannya apa? Cicilannya tetap, angsurannya tetap. Makanya nanti kalau kalian kredit rumah, kalau mau cicilannya tetap tiap tahun, pilih aja yang syariah, ya. Jumlah cicilannya sama, beda. Ya, misalnya di konvensional cicilannya 3 juta. Ya, di syariah itu bisa 4 juta. Kok lebih mahal? Ya, karena dia sudah menerapkan yang namanya flat. Cicilannya, angsurannya flat atau tetap. Yang 3 juta di konvensional di tahun berikutnya bisa naik. Nah, dan pada akhirnya nanti misalnya kalian ngambil 20 tahun, ya. Di akhir tahun ke-20 itu jatuhnya hampir sama. Memang yang namanya syariah akan kelihatan
berat di awal. Yang lain masih 3 juta, kalian udah bayar 4 juta duluan. Ya, dan itu terus. Cuma yang lain nanti naik, kalian akan tetap. Ya, bisa jadi yang 3 juta ini akan tembus sama-sama 4 juta angsurannya. Ya, itu yang untuk poin keempat. Yang kelima, haram atau segala unsur yang dilarang tegas dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik dalam barang atau jasa ataupun aktivitas operasional terkait. Ini apa maksudnya? Nanti pada saat kita masuk minggu depan ya, mulai dari akad, mudharabah, musyarakah itu akan lebih jelas. Itu untuk prinsip transaksi syariah. Terus transaksi yang dilarang apa aja? Transaksi yang dilarang ini adalah semua aktivitas bisnis terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah atau diharamkan dalam Islam. Riba. Riba itu apa sih kalau bahasa Indonesianya? Ada yang tahu nggak? Banyak kan kalimat-kalimat, oh nggak boleh itu riba. Apa kira-kira? Imbalan, Pak. Imbalan? Iya, imbalan. Yang berlebihan. Yang berlebihan. Kayak keuntungan berarti? Iya, keuntungan tapi yang berlebihan. Keuntungan tapi yang berlebihan? Berlebihan. Ya. Jadi keuntungan itu boleh nggak dalam syariah? Boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Nah, kategori nggak boleh banyak itu gimana? Nggak boleh melebihi 0,5%. Setahu saya sih ya. Jadi gini, riba, jadi boleh ya, keuntungan itu boleh lebih 0,5%, ya. Tapi harus ada keikhlasan dari pihak satunya, ya. Jadi dalam artian di sini kedua pihak yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat di dalam akad tersebut, entah jual beli, sewa menyewa atau apa, itu harus ada keikhlasan dari kedua belah pihak, ya. Baik dia 2%, 5%, ya. Contohnya kredit rumah itu loh, ya, KPR bisa 14%. Tapi kan keikhlasan dari kedua belah pihak, ya. Nah, yang dimaksud dengan riba di sini adalah apa? Ya, lebih kepada membungakan uang, ya. Uang kan nggak boleh dibungakan. Makanya bunga bank itu kan disebut riba, kan. Di bank syariah sebenarnya ada, cuma konsep dia konsep syariah, namanya bagi hasil. Penipuan ini udah jelas ya, perjudian, gharar atau ketidakpastian tadi, penimbunan barang atau ikhtiar, ya, monopoli jadi menguasai, ya, rekayasa permintaan itu bai anasi, ya, suap atau riswah, ya, ta'alluq atau penjualan bersyarat. Penjualan bersyarat itu di dalam akad dalam syariah itu ada, ya, penjualan bersyarat, tapi nanti diatur juga. Jadi sistemnya gini, kalau misalnya si pembeli tidak setuju, ya udah tinggalkan, ya, akad berakhir atau akad batal. Ya, jadi harus diperhatikan dulu. Makanya kalau kalian nanti, kalian kan udah gede-gede, nanti kalau udah biasa ke bank, nanti udah mulai kerja ini, ya. Jadi biasakan kalau datang ke bank, terutama kalau kayak ke bank syariah, ke konvensional kan umum lah, ya. Tanyakan, ya, seperti apa sih syarat-syaratnya, ya. Karena dari bank syariah satu ke bank syariah lain, walaupun sekilas sama, tapi itu ada perbedaan. Ya, ya. Terus lalu bai alinah, ya, atau pembelian kembali, ya. Lalu ada yang namanya mencegat penjual, ya, talaki al-rukban. Mencegat penjual itu apa? Kita melarang si penjual untuk menjual apa yang mereka punya, ya, atau yang apa yang mereka dagangkan. Itu nggak boleh, ya. Jadi itu transaksi yang dilarang. Jadi dalam syariah, dalam Islam, biarkan si penjual itu menjual barangnya selagi barang yang dijual adalah barang yang halal. Lalu karakteristik transaksi syariah hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho. Nah ini dia tadi. Jadi antara kedua belah pihak itu harus saling ridho atau saling paham dan saling ikhlas. Tapi dah sampai dalam hati ya. Jadi kan banyak nih yang kayak gini. Ikhlas nggak? Ya ikhlas. Ikhlas di mulut doang, ya.
Sebenarnya kalau kayak gitu nanti itu akan dosa buat si pembeli, dosa juga buat si penjual. Ya. Lalu prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik atau thayyib. Lalu uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Artinya bukan uang tersebut yang diperdagangkan. Terus tidak mengandung unsur riba, kezoliman, maisir, dan darar tadi. Lalu tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang atau time value of money. Jadi membungakan uang ya. Uang 1 juta sekarang, tahun depan uangnya menjadi berapa, uang tahun berikutnya menjadi berapa, ya. Itu tidak boleh. Itu haram di dalam syariah. Lalu dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar. Lalu tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran. Kalau mau seperti ini, jangan ikut transaksi syariah. Pakailah transaksi konvensional. Dosa ditanggung sendiri. Lalu tidak mengandung unsur kolusi dan suap-menyuap atau riswah. Sampai di sini, sebelum saya lanjutkan lagi, jelas? Jelas. Oke, kalau jelas. Sekarang tujuan laporan keuangan. Oke, sebentar ya, saya ke toilet. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan menyediakan informasi terkait posisi keuangan. Kinerja dan perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomis. Jadi sebenarnya tujuan laporan keuangan di dalam konvensional maupun syariah ini sama, ya. Nah, kalau kalian belajar yang namanya syariah itu tidak akan bisa lepas dari yang namanya konvensional, karena konvensional ini udah mendarah daging di banyak negara ya di dunia ini, ya. Jadi patokannya tetap ya konvensional seperti apa, syariah seperti apa. Nanti itu tidak akan bisa lepas. Nah, itu jadi tujuannya sebenarnya hampir sama aja antara konvensional dengan syariah. Jadi bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan ya atau stakeholder dalam pengambilan keputusan ekonomis. Pengguna laporan keuangan syariah siapa atau stakeholder? Itu ada yang namanya investor atau pemberi dana kot ya. Yang kedua ya, yang ketiga itu adalah pemilik dana syirkah temporer. Terus ada pemilik dana titipan. Lalu pembayaran dan penerima ZIS, zakat, infak, dan sodakoh. Lalu pengawas syariah, karyawan, mitra usaha, ya. Terus pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Ya, jadi kebanyakan bertanya gini, apa sih dana kort itu ya? Jadi dana kort itu seperti pinjaman. Ya. Jadi itu jadi seperti dana pinjaman, tapi harus ada kesepakatan antara si peminjam dan pihak yang meminjamkan. Ya, kesepakatan apa? Kesepakatan untuk menyelesaikan atau mengembalikan pinjamannya pada saat yang telah ditentukan. Jadi hampir tidak berbeda dengan kredit di dalam konvensional. Ya, tetap ada si peminjam dan yang meminjamkan dan harus dikembalikan ya berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Cuma kan sekarang banyak diselewengkan oleh orang. Contoh gini, oh pinjam di bank konvensional itu riba, nggak usah dikembalikan ya. Kalau kita balikin malah kita berdosa. Itu kan cuma akal-akalan aja ya. Yang namanya minjem, namanya hutang itu tetap harus dikembalikan. Kalau udah tahu dari awal itu riba, kenapa pinjam juga? Ya, sebaiknya kan nggak usah. Oke, sebentar.
Oke, terus asumsi dasarnya ada yang namanya kelangsungan usaha atau going concern. Ya. Itu dasar yang berbeda dapat digunakan jika pertama ada pembatasan kelangsungan usaha, yang kedua ingin melikuidasi perusahaan, yang ketiga mengurangi secara material skala usahanya. Terus ada dasar accrual atau accrual basis. Ya, jadi ada cash basis, ada accrual basis ya. Kalau asumsi dasar accrual itu pengaruh transaksi diakui pada saat kejadian. Ya, kalau dasar kas apa? Dasar kas itu transaksi baru diakui pada saat kas diterima ya atau kas dibayarkan. Jadi itu perbedaan. Jadi kalau accrual itu pada saat kejadian. Walaupun hutang gitu ya, uangnya belum diterima tapi tetap kita sudah mencatat. Lalu karakteristik dari kualitatif LKS. LKS ini lembaga keuangan syariah. Pertama dapat dipahami, yang kedua relevan, lalu materialitas, andal, ya, penyajiannya jujur. Ini di auditing udah dijelaskan. Substansi mengungguli bentuknya, netral, pertimbangannya sehat, kelengkapan serta dapat dibandingkan. Lalu kendala informasi relevan dan andal itu adalah apa? Ada ketepatan waktunya. Kadang banyak yang melenceng, apalagi kondisi-kondisi saat sekarang. Ya, makanya lembaga keuangan baik konvensional maupun syariah itu membuat yang namanya restrukturisasi. Ya, jadi karena apa? Nasabah itu ada yang dia kategorinya kan banyak. Ada dia yang mampu bayar, ada yang mau membayar tapi dia sementara tidak mampu. Ini yang perlu direstrukturisasi. Ada yang memang tidak mau membayar. Ya. Lalu keseimbangan biaya dan manfaat, lalu keseimbangan di antara karakteristik kualitatif tadi, lalu penyajian wajar. Nah, unsur laporan keuangannya tadi, untuk laporan keuangan itu aktiva, itu kewajiban ditambah dana sirka temporer, ditambah dengan ekuitas atau modal. Lalu laporan laba rugi arus kas, laporan perubahan ekuitas. Untuk sosialnya ada laporan sumber dan penggunaan dana ZIS, ya, dana zakat infak sedekah. Makanya nanti kita akan juga belajar untuk ini ya, lembaga ZIS ini. Siapa tahu nanti kalian mau mendirikan lembaga ZIS atau bekerja di lembaga ZIS. Lalu penggunaan dana kebajikan, komponen laporan keuangan lainnya, serta laporan lain terkait tanggung jawab khusus entitas syariah. Dan pengakuannya seperti apa? Pos dalam laporan keuangan itu harus diakui jika adanya kemungkinan manfaat ekonomi yang mengalir dari satu entitas ke entitas syariah lainnya. Ya, jadi kemungkinan manfaat ekonomi masa depan. Ya, walaupun syariah, jadi syariah maupun konvensional tetap ya mereka akan mengambil yang namanya manfaat ekonomi di masa depan atau bahasa lainnya adalah keuntungan. Lalu pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur secara andal. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau tidak? Sudah jelas? Insya Allah sudah, Pak. Oke.